Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Hasanah Borulubis dengan NIM 121132257. Baik, saya dari kelas 2B Pendidikan Geografi UIN Sukaryo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Ibu Emilia Susanti MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama, apa sih negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan atau apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang paling tertinggi atau disebut dengan suprem, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kemudian ada negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil yaitu negara yang urusan ekonominya itu diserahkan pada warga negara dengan dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara tersebut akan sehat. Kemudian ada material atau negara hukum. Disebut negara hukum modern, pemerintah diberi tugas untuk membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga negara seperti mensejahterakan rakyat. Kemudian ciri-ciri negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum itu yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Profesor Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri atau unsur dari negara hukum. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, azas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati oleh pemerintah atau aparatnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan agar hak asasi itu betul-betul terlindungi. Diadakan pemisahan peraturan perundang-undangan melaksanakan dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak berada dalam satu negara. Yang kedua, negara hukum Indonesia. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia yang pertama, negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara berdasar atas sesuatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak absolut. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah tertuang dalam Undang-Undang 1945 terdapat dalam bagian pasal-pasalnya. Kemudian perwujudan negara hukum di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah keputusan presiden dan peraturan pemerintah. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi itu pada dasarnya itu adalah negara hukum. Ada 5 ciri negara demokrasi, yaitu yang pertama, merupakan negara hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Kemudian ada hakikat hak asasi manusia.
Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia itu sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan. Yang pertama, landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia. Yang kedua, lebih dalam yaitu Tuhan menciptakan manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu, hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Penegakan hak asasi manusia. Kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama itu Komnas HAM. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Adapun contoh lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama itu Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Yang kedua, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang ketiga ada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.